menyiapkan hati kami Tuhan, kami datang menyembah-Mu ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan setiap kami Tuhan. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. pimpin langkah kami Tuhan. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan
dalamku. Nyatakan kuasa namamu. Yesuslah Tuhan. Nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Berikanlah kasih-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa namamu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasih-Mu. Amin. Amin ya Tuhan. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa namamu. Yesuslah Tuhan.
kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum Ya Tuhan, benar Tuhan Yesus, kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau ada di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang ada ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh memberikan korban syukur kami Tuhan kepadamu. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Harum Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Kau pakai setiap kami Tuhan. Kau pakai hati pikiran kami Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus Engkau yang memberikan pengertian bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu Tuhan Yesus, yang Tuhan sudah percayakan Tuhan malam hari ini untuk menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus Kau memimpin hamba-Mu, Kau mengurapi hamba-Mu. Biarlah firman yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Menjadi kekuatan bagi setiap kami, menguatkan kami Tuhan, menyembuhkan kami yang sakit Tuhan. Kami percaya firman-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Materaikan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau berikan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa kepada setiap kami, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat yang mengasihi kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom dan selamat malam untuk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung bulan Mei, yaitu di hari Rabu tanggal 29 Mei pada malam hari ini. Dan malam hari ini saya mengambil tema yaitu tentang kuasa untuk menjadi teladan. Kalau di hari Minggu kemarin kita sudah belajar ada 3 kuasa yang kita terima dari Roh Kudus. Yang pertama adalah kuasa untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Yang kedua adalah kuasa untuk menjadi teladan. Dan yang ketiga adalah kuasa untuk bertahan dan untuk menang. Pada malam hari ini kita akan sedikit fokus kepada poin yang kedua, yaitu kuasa untuk menjadi teladan. Matius 28 ayat 19 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Menjalankan perintah menjadikan semua bangsa muridku yang dikatakan oleh Yesus atau yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya bukan berarti untuk kita semua yang ada yang percaya kepadanya untuk menjadi seorang guru, ya, bukan. Jadi tapi perintah untuk menjadikan semua bangsa muridku yang dikatakan oleh Yesus itu, yang disampaikan oleh Yesus pada waktu ia terangkat ke surga, adalah perintah untuk menjadi teladan. Perintah untuk menjadi teladan dan bukan sekedar hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, ya. Jika kita hanya mampu mengajarkan tanpa mampu untuk menjadi teladan, kita akan seperti tong yang nyaring bunyinya, tong kosong yang nyaring bunyinya. Sebagai warga kerajaan Allah, kita diberikan mandat bukan hanya untuk mengajarkan, menyatakan, tapi juga menjadi teladan sehingga orang-orang di sekitar kita dapat melihat Kristus melalui kehidupan kita. Kalau di hari Minggu juga saya sudah pernah saya menyampaikan bahwa ada pepatah berbunyi, "An action speaks louder than 1,000 words," atau sebuah tindakan itu berbicara lebih keras daripada 1,000 kata-kata. Sama juga bahwa satu teladan atau sebuah teladan akan berbicara lebih keras daripada 1,000 kata-kata. Jadi baiklah kita jangan hanya sekedar kita mampu untuk mengajarkan firman Tuhan atau menyampaikan firman Tuhan, tapi juga selain kita mengajarkan dan menyampaikan firman Tuhan, tapi kita juga mampu untuk menjadi teladan melalui kehidupan kita. Bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita, bagaimana cara kita merespon akan sebuah masalah. Itu semua adalah hal-hal yang penting dalam kehidupan kita untuk kita bisa meneladaninya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. 1 Korintus 11 ayat 1 dalam terjemahan baru versi yang kedua dikatakan gini, "Ikutilah teladanku sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus." Atau dalam versi NIV dikatakan, "Follow my example as I follow the example of Christ." Ya. Filipi 3:17 pun mengatakan hal yang serupa, yaitu, "Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu." Ya. Menjadi teladan berarti kita menampilkan diri kita untuk dilihat dan ditiru orang lain. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus. Bukan hanya perlu, tapi sangat teramat perlu. Yang saya mau katakan adalah dari hari ke hari kita perlu Roh Kudus agar kita tetap ada dalam track yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Kita ada di dalam track yang Tuhan berikan untuk kita, supaya kita tidak salah jalan, sehingga kita tidak memberikan teladan yang salah. Kalau kita keluar dari track, pastinya kita akan memberikan teladan yang salah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Paulus berani dalam ayat tadi yang saya sudah sampaikan di 1 Korintus 11 ayat 1 dan Filipi 3 ayat 17, Paulus berani untuk menyatakan, bahkan saya mau katakan menganjurkan kepada pembaca surat Korintus dan surat Filipi untuk mengikuti lifestyle-nya dia, untuk mengikuti cara hidupnya dia, cara hidup Paulus. Paulus berani untuk menyatakan demikian. Saya yakin bahwa Paulus tidak malu atau tidak segan, tidak ragu-ragu untuk menyatakan ini kepada jemaat di Korintus dan jemaat di Filipi, karena ia meyakini bahwa kehidupan yang ia jalani adalah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, bahkan menyukakan hati Tuhan sehingga ia bisa meyakinkan, sehingga jika
ia bisa meyakinkan orang lain untuk meniru cara hidupnya, pastilah Tuhan akan disenangkan akan hal itu. Hanya ingat, kita perlu mengingat, kita perlu benar-benar mengingat akan hal ini, bahwa suatu teladan itu tidak bisa dibentuk 1-2 hari saja. Kalau orang lain hanya bisa melihat kita melakukan sesuatu itu 1-2 kali saja, sedangkan di hari-hari setelah itu kita tidak melakukannya lagi, maka bisa dipastikan itu bukan teladan. Itu bukan teladan. Kalau kita hanya bisa melakukannya 1-2 hari, 1-2 kali saja, dan saya mau katakan bahwa itu bukan sebuah teladan, ya, karena kita baru bisa melakukannya 1 atau 2 kali aja, ya. Jadi apa sebenarnya contoh hal yang bisa diteladani? Apa contoh hal yang bisa diteladani? Saya mau katakan gini, konsistensi kita ketika kita diperhadapkan pada suatu masalah, ya, konsistensi kita ketika kita diperhadapkan pada suatu masalah, apakah kita akan merespon dengan benar di setiap saat, atau hanya di saat-saat tertentu saja kita bisa merespon dengan benar, sedangkan di saat-saat yang lain kita tidak merespon dengan benar. Itu tanda tanya yang besar. Kalau dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita, kita meresponnya dengan benar, maka itu bisa dijadikan, saya yakin bahwa itu adalah hal yang bisa menjadi suatu teladan yang baik untuk orang-orang yang melihat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kalau mungkin contoh saja dalam hidup ini kita punya masalah datang silih berganti, kita nggak usah cari-cari masalah akan datang sendiri. Jadi misalnya kita punya 10 masalah, kalau 5 kita bisa merespon dengan baik, sedangkan 5 kita tidak bisa merespon dengan baik, apakah itu bisa dijadikan teladan? Saya rasa tidak. Tapi kalau dalam 10 masalah ini kita bisa merespon dengan baik, itu adalah itulah dimana kita bisa menjadikan diri kita sebagai teladan yang baik. Mampukah kita berkata seperti Rasul Paulus yang mengatakan, ikutilah teladanku sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus. Kalau kita belum bisa sampai di level ini, mari sama-sama kita tetap terus latih kehidupan kita terus menerus, supaya apa? Supaya kita bisa sampai kepada level ini. Katakan kepada orang lain yang ada di sekitar kita, follow my example, ikutilah teladanku, ya. Jadi sekali lagi, apakah kita akan merespon dengan benar di setiap saat atau hanya di saat-saat tertentu saja? Perlu konsistensi dalam memberikan teladan. Perlu konsistensi dalam memberikan teladan. Dan konsistensi hanya bisa dicapai kalau kita sudah mengalami hal itu mungkin puluhan kali, bahkan mungkin bisa jadi ratusan kali atau lebih. Dan ketika kita bisa melatih diri kita hari demi hari, kita konsisten untuk melakukannya dari hari ke hari, saya yakin bahwa itu akan menjadi sebuah karakter kita, itu akan menjadi lifestyle kita, dan lifestyle yang baik, lifestyle yang benar. Itu kita akan sangat kita akan sangat bersuka cita sekali ketika kita mampu menjadikan itu teladan yang bisa ditiru dari kehidupan kita. Roma 3 ayat 3 dan 4, saya ambil bagian pentingnya aja. Dikatakan gini, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, sedikit lari dari konteks memang, tapi apa yang mau saya sampaikan adalah gini, pengharapan itu tidak datang dari 1-2 hari melalui kesengsaraan. Ya, sekali lagi, pengharapan itu tidak datang dari 1 atau 2 hari melalui kesengsaraan. Ya, meskipun konteksnya berbeda, tapi konsepnya sama, yaitu keteladanan, sesuatu hal yang bisa menjadi teladan dari hidup kita. Ya, saya mau katakan keteladanan dari hidup kita itu tidak bisa dibentuk 1-2 hari saja, atau hanya 1-2 kali dicontohkan. Maka itu sudah dibilang, oh ini saya sudah memberikan teladan yang baik, padahal baru 1-2 kali aja dicontohkan. Saya mau katakan itu bukan teladan, itu hanya mengajarkan. Ya, mengajarkan orang, memberikan contoh kepada orang, gini loh caranya. 1 kali, 2 kali, 3 kali mungkin, ya. Kalau kita hanya bisa melakukannya 1-2 kali, 3 kali, dan itu kita hanya mengajarkan kepada seseorang, itu bukan menjadi teladan. Tapi saya mau katakan gini, teladan adalah ketika orang lain melihat
kita melakukan hal itu terus-menerus, konsisten melakukan itu terus-menerus, maka itu adalah sebuah teladan yang baik. Contohnya saja, kalau kita mau berkata membaca firman membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dari hari ke hari, setiap hari. Apakah kita sudah konsisten melakukannya? Ketika kita sudah konsisten melakukannya dari hari ke hari, dan kita mengajak atau kita menganjurkan orang untuk juga membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka dengan yakin dan percaya kita akan katakan, ayo ikuti aku, ikuti teladanku. Aku sudah melakukannya, dan itu adalah suatu hal yang luar biasa. Dalam arti gini, luar biasa dalam kehidupan saya berubah. Kehidupan saya berubah karena saya mengalami Tuhan ketika saya membaca dan merenungkan firman Tuhan dari hari ke hari. Kesaksian kita perlu sekali kita juga bersaksi. Seperti di hari Minggu kemarin saya katakan bahwa memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, itu bisa dimulai dari kesaksian kita. Jangan pernah menahan diri kita untuk bersaksi tentang bagaimana baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi sama ketika kita mengajak, menghimbau atau ketika kita menganjurkan orang untuk melakukan sesuatu hal, kalau akan sangat lebih baik lagi ketika kita bisa memberikan hidup kita, diri kita menjadi teladan agar orang lain bisa melihatnya bahwa inilah hal yang harus saya lakukan dalam kehidupan saya. Jadi sebagai penutup saya akan katakan seperti ini, mari kita buka hati kita untuk Roh Kudus membentuk kehidupan kita, untuk Roh Kudus melatih kita untuk menjadi lebih kuat, untuk Roh Kudus melatih sikap hidup kita agar terus berkenan di hadapan Tuhan. Dari pembentukan Roh Kudus yang terjadi setiap hari inilah kita akan terlatih sehingga kita memiliki karakter yang bisa diteladani oleh orang lain. Mari menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami mau katakan Tuhan, kami mau deklarasikan bahwa kami bukan hanya pendengar firman-Mu Tuhan, tapi kami adalah pelaku firman-Mu. Kami mau menjadi teladan Tuhan, bahkan kami percaya bahwa kami sudah diberikan kuasa, kami sudah diberikan kemampuan untuk menjadi teladan Tuhan. Roh Kudus, bentuk diri kami, bentuk hidup kami Tuhan dari hari ke hari, sehingga kami bukan hanya kuat di satu perkara, dua perkara, tapi banyak perkara. Kami boleh kuat, kami mampu untuk melalui segala sesuatu yang ada di hadapan kami Tuhan. Kami mampu Tuhan untuk menjadi teladan dalam banyak perkara dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat mungkin setelah ini Tuhan Yesus, dan esok kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai setiap daripada kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, sukacita dan damai sejahtera yang ada dalam hidup kami itu berasal dari Roh Kudus, dan itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah sirna, karena Roh Kudus Engkau ada, Engkau berdiam di hidup kami, berdiam di hati kami, bahkan Engkau berkarya melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini seluruh doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.